Aceh Explore menampilkan Aceh halaqah dari Masjid Raya Explorer. Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah Maghrib serta para pendengar dimanapun berada yang menjangkau suara ini yang disiarkan oleh beberapa radio termasuk Pro 3 RRI Banda Aceh. Mari kita bergabung kembali pada malam ini. Kita awali dengan memuji dan bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Sampai saat ini kita masih Allah berikan waktu sehingga bisa hadir kemari, kemudian juga sehat, kondisi yang prima Allah berikan kepada kita sekalian, dan dengan segala anugerah fasilitas rezeki kita gunakan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang paling penting lagi adalah umur yang sampai detik saat ini masih Allah berikan kepada kita sekalian. Makanya ini tidak bisa dinominalkan, ya. Nggak bisa diberi kompensasi dengan nilai material. Begitu luas, ya, nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepada kita. Maka kita selalu menerapkan prinsip-prinsip takarub, pendekatan diri yang baru saja kita melaksanakan fardhu'in kita salat jamaah maghrib di Masjid Raya yang penuh keberkahan dan mulia ini. Tidak semua orang juga bisa melangkahkan kaki ke rumah-rumah ibadah, ya, ke masjid. Enggak semua orang. Kita bersyukur masih Allah berikan langkah di dalam menuju kepada rumah Allah, ya, Subhanahu wa ta'ala. Anta budallah ka'annaka tarahu, ya. Ketika kita menyembah Allah, berta'abbud kepada Allah, kita terapkanlah prinsip-prinsip seolah-olah kita melihat Allah, sehingga daya dorong ini lebih kuat lagi, lebih bersemangat lagi, ya. Ya, kalaupun kita tidak mampu melihat, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya, kalau kita tidak mampu melihat Allah, memang tidak mampu melihat, tapi yakin kita bahwa Allah melihat kita. Ini prinsip ini kita perteguhkan di dalam
Ya, bukan hanya dalam salat, tapi di luar salat juga seperti itu. Mana-mana kita ada yang mengawasi, ada yang terawasi, ya. Kasihlah perlunya konstruksi iman, ya. Sebuah keyakinan yang kita bangun, terus kita pupuk, kita siram, sehingga semangat konstruksi ini yang tidak pernah lekang, tidak pernah sirna sekalipun panasnya terik matahari, gak pernah dia kering sekalipun tidak pernah disirami oleh air hujan, ya. Karena kita sudah mengkonstruksikan diri kita dengan baik. Salawat dan salam mari pula kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau sekalian. Malam ini kita lanjutkan masih dalam ranah bahasan kita persoalan al-walad, al-banun, anak, ya, sebagai anugerah termahal, ya, diberikan oleh Allah, dan juga tidak bisa diberi nilai, ya. Juga ini harus menjadi sebuah upaya kita bagaimana menyiapkan generasi yang tangguh, ya, generasi yang imani, generasi rabbani. Apabila kita menelusuri, ya, di dalam sejarah pendekatan historis, ya, kalau dalam Al-Quran ada kisah-kisah, amsal, ya, contoh, perumpamaan, tentu kan berbeda antara satu masa dengan masa yang lain, ya. Gimana kita harus menyiapkan generasi ini? Dan Al-Quran sudah memberikan contoh-contoh kepada kita di dalam mempersiapkan generasi ini. Misalnya, kita sisir era Nabi Adam alaihissalam misalnya. Kita sisir ada kasus Qabil dan Habil, ya. Itu anak Nabi Adam alaihissalam. Jadi ada pengorbanan pada masa Nabi Adam. Manusia ini belum banyak lahir. Satu laki, satu perempuan. Dan begitu. Tapi Allah rupanya juga terjadi walaupun sedikit, ya, manusia ketika itu, tapi terjadi juga konflik, pengorbanan dan pembunuhan, ya, antara saudaranya, ya, dengan beragam latar belakang, ya. Misalnya karena nafsu. Makanya syariat pada masa Nabi Adam tidak boleh yang sama-sama lahir itu menikah, ya. Tapi dia harus silang. Kalau misalnya Qabil dengan Iklimah sekali lahir misalnya, gak boleh dia menikah yang sama lahir, tapi dia harus menikah yang silang. Habil lahir dengan Labuda, dia harus silang. Makanya Qabil harus nikah dengan Labuda, Habil harus menikah dengan Iklimah. Gak boleh yang sama-sama lahir, tapi boleh saudara, ya. Tapi jangan yang sekali lahir, karena belum ada orang. Kalau sekarang ini kan gak boleh lagi dengan saudara. Syariat Nabi Muhammad sudah berbeda, karena orang sudah banyak. Gak boleh lagi seperti itu. Karena faktor ini, maka ada kecemburuan, ya. Kenapa saya kata Qabil harus menikah
dengan Labuda? Kenapa tidak dengan Iklimah? Kabil nggak mau, karena Labuda dinilai kurang cantik, rupawan, tidak ada rupawan. Terilah pertengkaran, harus ada pengorbanan. Akhirnya apa? Al-Quran mengatakan, kata Kabil, qala la'uqtulannaka, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ini Allah jelaskan di dalam surah Al-Maidah. Apa kata Kabil? Saya akan bunuh kamu. Gitu. Jadi begitu ketika seseorang dihinggapi hawa nafsu, tidak kenal saudara, tidak kenal orang tua, saya akan bunuh kamu. Jadi seperti itu tegas, diisyaratkan oleh Allah dalam Al-Quran. Apa jawab Habil? Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Habil menjawab, hanya saja yang diterima pengorbanan oleh Allah dari orang-orang yang bertakwa. Kalau orang-orang yang tidak bertakwa, tidak diterima pengorbanan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Habil sangat ikhlas, Kabil tidak ikhlas, ya. Tapi yang diterima pengorbanan, Habil tidak pernah membalas. Ketika Kabil membunuh dengan batu, melemparnya sampai meninggal dunia, tidak membalas, ya. Sangat ikhlas. Jadi pengorbanan Habil lah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini apa artinya? Kita ambil sebuah iktibar bahwa bukan hari ini saja, ya, tapi ini sudah terjadi sejak awal. Dihadirkan oleh Allah manusia di bumi, di planet bumi ini, dari konflik antara saudara, berbagai motif, ya, berbagai persoalan dalam hidup ini. Kalaulah hari ini ada kasus seperti itu, ya kita tidak heran, ya. Itulah tabiat, karakter, ya, manusia, ya. Ketika dihinggapi nafsu, dia keluar dari rambu-rambu kendali kemarahannya, ya, kenafsuannya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat pada episode era Nabi Nuh, ya. Karena setelah Nabi Adam kan ada Nabi Idris, ya. Nabi Idris tidak banyak diceritakan di dalam Al-Quran, walaupun belakangan ada riwayat diangkat oleh Allah ke tempat yang tinggi, ya. Nabi Nuh, setelah itu Nabi Nuh juga punya episode tersendiri, persoalan tersendiri dijelaskan oleh Al-Quran. Persoalan anak, ya. Apa kata ketika Allah memberikan, ya, ujian, ya, musibah, ya. Karena Nabi Nuh kan sudah mempersiapkan bahtera dengan orang-orang yang beriman saja, kan tidak juga banyak beriman kepada Allah. Hanya dalam riwayat disebutkan 80 orang kurang lebih, ya. Padahal dakwah Nabi Nuh itu sepanjang tahun. Karena umur Nabi Nuh itu kan 950 tahun. 1000 kurang 50, 950 tahun. Lama hidupnya. Tapi dakwahnya yang diterima oleh orang itu, kaumnya hanya 80 orang. Itulah yang dimasukkan di dalam bahtera. Itu diselamatkan atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bagaimana dengan anak dan istri Nuh? Tidak mau mengikuti ajaran dakwah dari Nabi Nuh sendiri, ya. Anaknya sendiri tidak mau, apalagi yang lain. Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah, ini dijelaskan di dalam surah Nuh ayat 26 sampai 27, ya. Antara lain
Wa qala Nuhun Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyar. Apa? Karena Nuh sudah berat sekali tantangan. Dia mohon kepada Allah. Nuh mengatakan, ya Tuhanku, la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyar. Janganlah ya Allah Engkau tinggalkan, Engkau selamatkan di bumi ini orang-orang kafir. Jangan Engkau selamatkan ya Allah orang-orang kafir di bumi ini. Maka datanglah banjir yang luar biasa, ya, menenggelamkan semua yang ada. Anaknya tidak mau naik, malah bahtera itu didekatkan dengan anak Nuh. Ya bunayya irkam ma'ana, ya. Naik kata Nabi Nuh. Sudah dekat dengan, tapi tidak mau naik. Hai Tim'i, dia akan ke gunung yang tinggi, ke puncak gunung supaya dia selamat. Tapi ternyata gunung juga tenggelam. Ya. Akhirnya anak dan istrinya akan ditenggelamkan oleh Allah. Karena bukan keluarganya, ya, tidak mau beriman dengan ajaran Nuh alaihissalam. Kalau hari ini banjir, ada peristiwa meletusnya gunung, katanya Gunung Semeru kemarin, ya. Bagaimana dahsyatnya, ya. Bagaimana angin, juga angin topan di Jawa Timur itu, ya. Di Bapa Pepeyangna, ya. Begitu dahsyat, ya. Yang tidak bisa kita atasi, ya. Karena kekuasaan Allah diberi contoh kepada kita sekalian. Ini anak. Kemudian Lut, pada era Nabi Lut alaihissalam, juga persoalan istri, persoalan anak, ya, persoalan kaumnya. Lut ini di Sodom, tinggal di wilayah Sodom, Yordan sekarang ini. Tapi kaum Nabi Lut, termasuk istrinya, tidak mau dia dengan lawan jenis, tapi sesama jenis, laki-laki sama laki-laki, homoseks, lesbian, sekarang LGBT, lesbian, LGBT sekarang ini, yang tidak sesuai dengan fitrah dari manusia. Apa kata Lut dalam surah Al-A'raf? Walutan idh qala liqaumihi atatunal fahisha ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Ayat ke-80. Lut mengatakan, wahai kepada kaumnya, kenapa kamu melakukan fahisyah, perzinaan sesama laki-laki, perempuan sesama perempuan? Kenapa kamu? Padahal ini tidak dilakukan oleh orang-orang sebelummu, kata Lut. Di atas bumi ini enggak pernah dilakukan seperti itu. Tapi kenapa kamu melakukan fahisyah yang seperti itu? Annakum lata'tunar rijalu syahwatan min dunin nisa'i bal antum qaumun musrifun. Sesungguhnya kamu hanya mencari syahwat dengan laki-laki, bukan dengan perempuan. Tetapi kamu termasuk kaum yang melampaui batas. Akhirnya akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika malaikat menginformasikan kepada Nabi Ibrahim Khalilullah, karena sezaman sepupunya ini akan dihancurkan negeri Sodom, tempat tinggalnya Nabi Lut dan kaumnya, Ibrahim mengatakan, ya di situ ada orang saleh, ada Lut, orang saleh. Tentu malaikat menjawab, yang orang yang baik-baik akan diselamatkan.
Tapi yang tidak baik, yang menentang syariat Allah, aturan Allah, itu akan dihancurkan. Sekalipun keluarga Lut. Maka Lut beserta orang yang baik disuruh keluar menjelang subuh. Akhirnya kaum Nabi Lut itu dihancurkan. Al-Quran mengatakan aliyaha safilaha, yang di atas dibalik ke bawah. Begitu azab Allah diberikan bagi orang-orang yang menentang aturannya. Pak Ibu hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian era Ibrahim alaihissalam, Khalilullah, itu berbeda dengan era sebelumnya. Di Nabi Ibrahim alaihissalam juga tidak luput mendoakan agar Allah memberikan keturunan yang baik. Dan juga Nabi Ibrahim tegas menghancurkan semua sembahan yang tidak sejalan dengan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu era zaman Namrud, laknatillah. Jadi Ibrahim pernah dibakar karena menentang sembahan Namrud dan kaumnya berhala. Tapi Ibrahim tidak takut, tidak pernah lari dari hukuman itu. Ketika dia dibakar dalam api, apa yang dimohon? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong. Cukuplah Allah sebagai pelindung. Takut. Apa yang Allah mengatakan kepada api, Qul ya naru bardan wa salama. Wahai api, dingin, jadilah kamu dingin. Selamatkan Ibrahim. Ibrahim tidak terbakar. Padahal secara ma'ruf, kelaziman, api tetap membakar. Tapi api tidak membakar Nabiullah Ibrahim Khalilullah. Allah selamatkan. Diberi kemukjizatan yang luar biasa. Diduga oleh Namrud kaumnya, Ibrahim sudah hancur dimakan api. Ternyata api padam, Ibrahim dengan senyum keluar dari baranya api yang membarai. Subhanallah. Menyangkut dengan dzurriyyat, Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku anak-anak yang salih, keturunan yang baik, qurrata ayun, cenderamata, penyejuk, pendingin, senang kalau orang tua anaknya baik dan sebagainya. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan kepada kami anak-anak keturunan kami mendirikan salat dan keturunan kami yang baik. Ya Allah, makbulkan doa kami, ya Allah. Inilah era, setiap era dalam episode Amsal Al-Quran tentu berbeda. Allah sebutkan, jadi iktibar kepada kita sekalian. Tapi apa yang diberikan kepada Ibrahim? Ibrahim diberi 2 orang anak. Satu Ismail dari Siti Hajar, melanjutkan keturunan Quraisy sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi Ishak, melahirkan Nabi Yakub, melahirkan Bani Israel. Itulah orang-orang Yahudi sekarang ini. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, sidang jamaah yang dirahmati Allah. Amsal, contoh yang dijelaskan oleh Al-Quran tentu menjadi komparatif ya, perbandingan kepada kita hari ini di dalam mengayomi anak-anak kita supaya menjadi anak yang baik. Selanjutnya Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah, kita lihat dari sisi yang lain. Ada Luqmanul Hakim, juga dijelaskan dalam Al-Quran yang sangat indah sekali. Ada surah Luqman ya, ditabalkan oleh Allah dalam Al-Quran, yang hidupnya
mungkin hampir sezaman dengan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, antara ya, Nabi Daud, Luqman sezaman dengan itu. Nabi Daud diberi khalifah, kekuasaan oleh Allah, tapi Luqman tidak mau jadi khalifah, tapi diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada anak, ya, juga ada anak. Pada era Luqman juga tantangan anak ini, walaupun tidak semisal kehidupan kekinian hari ini, tapi banyak juga tantangan. Sehingga banyak ayat-ayat dalam surah Luqman ini dalam pendidikan kepada anak. Wa qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Ingat ketika Luqman berkata kepada anaknya, jangan sekali-kali kamu menduakan Allah, mensyarikatkan Allah. Ada yang lebih hebat dari Allah, jangan. Innasyirka la dzulmun adzim. Karena syirik itu, kata Allah, kezaliman yang sangat besar. Jangan, ya. Tapi sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sila perlu konstruksi iman kepada anak-anak kita, ya. Jadi bagaimana Luqman mendidik anaknya, ya, sangat ini menunjukkan tanda kasih sayang dari orang tua, tanda tanggung jawab orang tua kepada anaknya. Bagaimana mendidik anak? Ada anak An'am, ada beri nama An'um. Anak Luqman ini juga sudah terjadi krisis moral dan akhlak, bahkan iman. Bagaimana strategi Luqman dalam memperbaiki anaknya? Dibawa 3 tempat. Yang pertama dibawa ke tempat orang yang miskin. Anaknya selalu di mana orang miskin dibawa ke tempat orang miskin. Diperlihatkan, oh ini yang jangankan rumah, makan saja tidak ada. Ditanamkan dalam hati, pikiran anaknya. Lihat, kamu ada makan. Coba lihat, rumah ini miskin. Jangankan makan, tempat tinggal pun tidak ada. Kali yang lain dibawa tempat orang yang meninggal. Orang yang meninggal, yang mati. Di mana orang meninggal dibawa anaknya Luqman ini. Diperlihatkan bagaimana proses ketika dimandikan, dikafani, disalatkan, dan diantar ke kubur. Diperlihatkan. Di mana ada orang meninggal dibawa anaknya. Supaya menjadi contoh anak yang sudah rusak akhlak, akidah, dan moralnya, itu diperbaiki kembali, ya. Dibawa tempat orang meninggal. Tanya, kamu akan seperti itu juga nanti, akan meninggal, akan kembali kepada Allah, akan dibawa ke kubur, ya. Supaya menanamkan rasa penyesalan, rasa taubat pada anaknya itu. Kemudian anaknya juga dibawa tempat-tempat yang baik, tempat yang baik, ke masjid, ya, tempat ibadah, zikir, dan sebagainya. Itu diperlihatkan bagaimana tempat itu, tempat berzikir, mengingatkan Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya dia berubah sifatnya. Demikianlah terus menerus Luqman ini mendidik anaknya sehingga menjadi anak yang baik, bisa kembali kepada anak yang baik seperti sedia kala. Maka Al-Quran mengatakan, ya bunayya innaha intaku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Kalian ini, wahai anakku, sekiranya juga kamu melakukan sesuatu yang baik, misqala, ya, di langit, di bumi, dalam batu sekalipun, fi sakhrah, au fis samawati, au fil ardi, ya'ti bihallah.
Sekalipun kecil Bapak Ibu, kita lakukan sesuatu. Kalau kita lihat isyarat Luqman ini dalam Al-Quran, wahai anakku, sekalipun kamu melakukan sesuatu yang kecil apapun, di langit, di bumi, dalam batu, ya'ti bihallah, Allah akan mendatangkan itu semuanya. Tidak ada yang tersembunyi pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah pendidikan yang sangat jitu sekali, ya. Tidak sekedar teori-teori, tapi teori dan praktik sekaligus diberikan. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Yana Luqman, wahai anakku, dirikan salat. Jadi sejak Luqman, sejak Nabi Ibrahim kan sudah ada salat. Gimana kita beribadah? Mungkin caranya berbeda dengan kita, kaifiatnya. Dirikan salat. Wahai anakku, dirikan salat. Sampaikan yang ma'ruf. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar, dan cegah segala bentuk kemungkaran. Kalau hari ini kita orang tua dalam pendidikan di rumah secara pedagogi, secara praksis, ya, kita suruh anak salat. Dan ini juga sudah diberikan informasi oleh Rasulullah. Muru auladakum bis shalah idza balagum sab'a. Suruh anak-anakmu melakukan salat ketika umurnya 7 tahun. Sudah ada informasi sunnah pada kita sekalian. Tapi Luqman yang hidup sezaman dengan Nabi Daud juga itu sudah melakukan hal seperti ini, ya. Itu penting. Artinya salat itu penting. Tidak boleh diabaikan. Mengabaikan salat berarti merobohkan agama ini. As-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Salat itu tiang agama. Barang siapa mendirikan salat, berarti dia mengokohkan tiang-tiang pancangnya agama ini. Kita peranca tiang ini, ya, akar ayam di bawah, ya, sehingga tidak goyah ketika gempa, ya. Itu konstruksi. Ya. Orang tidak salat, dia goyah, ya. Kemana angin, angin iput, ke situ dia, ya. Jadi, tapi kalau sudah salat ini kuat, insya Allah apapun rintangan, godaan, dia pasti akan pada rel siratal mustaqim. Sampaikan yang ma'ruf, kata Luqman kepada anaknya. Cegah yang mungkar. Wasbir ala ma asabak, dan sabar. Kalau ada sesuatu ujian daripada Allah, sabar. Wasbir ala ma asabak, inna dzalika min azmil umur. Sabar. Siapa yang tidak ada ujian diberi? Sibah problem dalam hidup Bapak Ibu sidang jamaah sekalian. Kita didik ini sabar. Kemana orang tuamu dulu? Jauh belang, jauh laut, cari nafkah, jauh geli. Dan kamu hari ini enak-enak saja, ya, tidak. Pengorbanan siang malam mencari nafkah untuk muna, ya. Dan hari ini kamu gaya nurung tuha, orang si ke ane, gese gejak mita. Tapi ane ke orang si mengsinak padi tanah harga. Seperti itu, Pak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu mari, ya, kita mempersiapkan, ya, semua ini. Ane getanya betapa ko yumurno bek sampai lalu habis wate dengan dunianya. Ada sisi-sisi waktu dia belajar, ada sisi waktu bermain dan sebagainya. Rugo lempah uro singa tanah ilme hanatan hanjit gepake li urang rame. Jadi
sampah, ya. Nggak ada apa-apa di situ, kosong, nggak ada apa-apanya. Juk bak gure, ngak jituri sang penajid, bekang akidah, ngan ilmi, bejid an yang saleh. Kan itu harapan, dambaan dari setiap orang tua. Kalau kita buat sebuah penelitian, tentu akan sama jawabannya. Nggak ada orang tua supaya anaknya masuk neraka. Nggak ada. Semua kalau bisa, semua keluarga masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu ini memberikan perjuangan, ya. Ada berjihad, berjuang dalam mempersiapkan ini semuanya, ya. Tidak duduk santai dan sebagainya, tapi ada perjuangan. Karena itu Bapak Ibu sidang jamaah sekalian, dalam Nahjul Balaghah juga dikatakan al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Kenapa tidak harta lebih baik daripada ilmu? Yang Ali bin Abi Thalib mengatakan ilmu itu khairun minal mal. Al-ilmu yahrusuka. Ilmu itu menjagamu. Kalau tidak ada ilmu, siapa jaga kita? So peterang mana yang hak, mana yang batil. Tidak ada. Tapi ilmu memisahkan antara hak dan batil. Oh, ini hanjit, ini haram, ini halal. Makanan ini hanjit, membahayakan. Khamar, sabu-sabu, hanjit, dan sebagainya. Ini milik orang lain, bukan milik kita. Ilmu itu menjaga kita, ya rusuka. Wa anta tahrusul mal. Sedangkan kamu itu menjaga harta. Makanya Ali Abi Thalib mengatakan, tidak ada warisan yang paling baik kita berikan kepada anak selain ilmu dan pendidikan. Kita berikan ilmu, ilmu itu ada skill menambah harta, rezeki. Tapi kalau kita wariskan harta yang banyak, harta itu akan habis, pelan-pelan habis, apalagi boros. Ada warisan yang banyak diberikan oleh orang tua, akhirnya habis, diagunkan, ya, jadi agunan, jadi borok dan sebagainya. Malah akhirnya dilelang, ya, karena tidak mampu membayar dan sebagainya. Wal mal tangkusuhu nafkah. Harta itu menambah nafkah. Sedangkan ilmu, ya, itu akan terus skill menambah rezeki kepada kita sekalian. Mudah-mudahan Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sambil episode cerita historis yang Allah isyaratkan di dalam Al-Quran, diinformasikan dalam Al-Quran, tentu jadi pengalaman kepada kita untuk berhati-hati, ya, dalam era modern kontemporer hari ini. Kalau kita salah dalam memberikan pendidikan kepada anak, mungkin dia akan memberikan sebuah ketidakpuasannya orang tua. Maka kalau ada, ya, HP, kalau bisa anak dibatasi, ya, tidak melihat terus di HP dengan game, ya, itu akan memberikan dampak negatif kepada dirinya. Ya, mudah-mudahan yang kita berikan adalah pendidikan yang baik, belajar Al-Quran, mencintai Rasulullah, dan juga mencintai para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang demikian, terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.